Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam doakan yang lagi sakit, semoga lo angkat sakitnya. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan juga tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian sudah selesai kerja belum? Kaisam masih belum ngantuk ya cuy ya. Kaisam mau ngoceh dulu sama kalian. Hari ini ada kejadian seru, mungkin ini akan terjadi dengan kalian yang bermasalah dengan rentenir. Semoga dari video ini kalian bisa mengambil hikmah pembelajarannya, gimana sih cara menghadapi mereka ya cuy ya. Karena mereka ini berkelompok ya cuy ya. Bahkan kalau misalkan dia berdiri sendiri, sepertinya mereka ini cupu. Karena mereka ini bergerombol, jadi seolah-olah mereka ini memiliki kekuatan atau keberanian. Padahal sih aslinya ya nyalinya nggak sekuat itu. Ya puy. Oke cuy, hari ini kita bahas yuk kisah ini. Oh sebelumnya Kaisam mau kasih tahu nih. Tadi itu kan customer service si Yorpay ini ngomong. Kaisam bilangin tuh teman-teman si Yorpay ini akan mengadakan geledek Yorpay cuy. Jadi buat kalian nih yang mau masukin uang di Seven, ini berlaku di tanggal 10, 11, dan 12 Desember. Itu cuma bayarnya $12 aja. Nah biasanya kan kalian masukinnya kan $30 cuy. Nah ini di tanggal 10, 11, 12 Desember ini ada geledek Yorpay. Jadi masukin uangnya cuma $12 aja, murah. Jadi buat kalian yang gajian atau kalian pengen nabung di Yorpay nih ya, supaya kalau misalkan uangnya sudah masuk Yorpay nih, kirim ke Indonesia ke semua rekening cuma 10.000 aja. Murah kan? Iya, terus kalian juga kirim ke sesama Yorpay nih, misalkan untuk anak nih, gratis. Kalian, anak kalian, suami kalian, tetangga kalian, tante-tante kalian ya, cuma ngambil di Alfamart, udah beres ya, semuanya gampang. Nah nggak ada salahnya nih kita support aplikasi keuangan yang dibuat oleh anak Indonesia, ya kan? Kita support deh kalau misalkan akun keuangan ini aman karena berlisensi Bank Indonesia dan Kominfo cuy. Oke, kalian boleh download di Play Store ya. Download ketik aja Yorpay, terus kalian verifikasi akunnya. Oke, Kaisam emang dibutuhkan paspor? Ya iyalah cuy, kan namanya juga aplikasi keuangan. Jadi data kalian itu harus valid. Oke, selamat mencoba ya. Di dalam Yorpay juga kalian bisa isi pulsa listrik, bayar BPJS, bayar zakat, ya kan? Semua mandiri, di-handle sendiri. Kalian juga bisa ngasih tuh pulsa tuh keponakan-keponakan. Bayarnya pakai rupiah cuy. Murah, cobain aja deh, oke? Oke, kita tinggalkan Yorpay dulu, kita bahas tentang kisah ini. Oh, sebelumnya Kaisam juga mau ngasih tahu war-war ke kalian ya. Awas nih, hati-hati ya cuy ya. Di luar sana ini lagi banyak modus scan barcode. Kalian kalau misalkan diiming-imingi untuk scan barcode nih, hati-hati. Jadi kejadiannya kemarin itu di taman ya, ada mbak-mbak Indonesia yang menawarkan bonus KFC $10. Mbak, kamu mau ini nggak bonus pembelian KFC ya $10. Tapi syaratnya Mbak harus scan barcode ini. Scan barcode loh cuy, barcode. Terus kita scan. Nah yang jadi anehnya ini dimintain data kita seperti nama, nomor yang digunakan. Nah Kaisam nggak tahu ya, Kaisam tidak mensuuzoni, cuma Kaisam cuma mengingatkan jangan asal scan barcode. Karena apa? Saat kalian scan barcode, itu data handphone kalian itu bisa diambil alih oleh barcode tersebut. Kita patut mencurigai cuy, barcode itu barcode apa? Iya kan? Iya kan, jangan hanya kita diiming-iming ke KFC $10 gitu, kita mau menyerahkan data kita sendiri. Jangan ya. Ngomong aja saya nggak mau mbak, udah makasih gitu ya kan. Ya, hati-hati buat kalian yang diiming-imingi untuk scan barcode, say no ya. Tetap aja cuy, handphone kita ini ada m-banking, ada dan lain-lain, bahkan KTP kita, data kita ini ada di handphone. Jadi kalian itu jangan asal scan barcode ya. Kalau nggak mau data kalian itu berpindah ke pihak ketiga, oke? Saling mengingatkan itu baik. Ya kalau diturut ya monggo, enggak juga nggak jadi masalah. Kembali lagi kasus rentenir. Gimana sih Kaisam ceritanya? Oke, mungkin rentenir sindikannya pada mendengar video Kaisam pada sakit hati ya. Wah, Yatisam, awas nih dicalan. Kurang ajar, sudah mempermalukan, ya kan? Sebenarnya bukan kayak Yatisam yang mempermalukan kalian cuy, tapi kerjaan kalian sendiri yang membuat rendah diri kalian sendiri. Andai aja kamu bekerja tidak seperti itu gitu, memeras keringat teman kita sendiri gitu, kamu tuh tidak akan dianggap rendah. Ya, maka dari itu nih, udahlah stop.
kalian tuh bisa kok hidup dengan gaji kalian sendiri. Kaisam yakin deh. Kalau misalkan kalian stop bisnis ini, saya yakin pekerja migran ini nggak ada yang mau gadein paspor. Nah, Kaisam juga punya paspor nih. Punya paspornya anak overstay. Mana tuh? Oke cuy, ini paspor. Ini bukan milik kalian. Meskipun di dalamnya ini adalah foto kalian. Ini adalah milik negara, dokumen negara. Dan kalian nggak punya berhak sedikit pun untuk menguasai dokumen negara ini. Nah, ini paspornya anak overstay. Nah, Kaisam udah cek ini anaknya kabur. Sayang banget cuy, visanya ini masih aktif. Kalau dia bekerja dengan baik-baik, dia ini visanya sampai bulan April 2025. Ini berarti masih baru banget dia kabur ya. Sampai 2025. Paspornya bahkan sampai 2032. Mbak, ini yang namanya Mbak Siti Nur Aminatul Amanah. Mbak Siti Nur Aminatul Amanah. Nih mukanya kayak gini. Boleh kamu ambil paspor ini, Kaisam tunggu sampai hari Senin. Kalau Mbak Siti, bentar cuy. Mbak Siti Nur Aminatul Amanah. Kaisam tunggu sampai hari Senin. Kalau misalkan kamu nggak menghubungi Kaisam, paspor ini akan Kaisam kasihkan ke KJRI. Karena menyimpan dokumen orang lain itu adalah pelanggaran ya cuy ya. Asal kalian tahu. Kaisam akan serahkan. Karena apa? Karena paspor ini digunakan oleh orang untuk menipu hutang bank. Diberikan jaminan paspor orang lain dan anak ini ternyata overstay. Mbak Aminah, ini kamu ini masih butuh. Kapanpun kamu akan mau pulang ke Indonesia, setidaknya kamu tidak usah membuat SPLP. Jadi Kaisam nih menawarkan nih, Mbak Siti silakan ambil gratis, nggak usah kamu bayar lagi. Walaupun yang memberikan dokumen ini sudah menipu $1.000 Hongkong pekerja migran yang di sini. Kenapa kalian itu suka menipu-nipu cuy? Mau sampai kapan hidup seperti itu? Gimana hidup kamu berkah kalau misalkan kamu menipu-nipu kayak gini? Mbak Siti silakan ambil, Kaisam akan kasihkan sebelum hari Senin ya. Kalau sudah hari Senin, ini paspor sudah Kaisam kasihkan ke KJRI. Karena si mbaknya nih yang ditipu nih takut Kaisam aja yang pegang. Kaisam juga nggak mau pegang, tapi Kaisam akan kembalikan ke KJRI ya. Ini Mbak Siti, ini kamu masih butuh Mbak. Kalaupun kamu sekarang overstay, kalau kapan-kapan ya kamu pulang ke Indonesia, setidaknya kamu tidak usah bikin SPLP biar pulang kamu itu lebih cepat. Kalau paspor kamu masih aktif, ini masih sampai 2032 cuy. Pusing deh Kaisam, pusing. Oke Kaisam, lanjut masalah rentenir. Oke. Kita sebut aja namanya langsung. Karena apa? Karena pasti rentenirnya ini akan mempermalukan mbaknya sendiri. Kita sebut aja Mbak Cici. Ini nama asli cuy. Ini sebagai pembelajaran kita. Wis nggak apa-apa. Malu-malu nggak apa-apa. Tapi Kaisam jelasin di sini. Jadi si rentenir ini komplotan. Semuanya pekerja migran. Mereka ini berkomplot untuk berbisnis rentenir. Meminjamkan uang kepada kalian yang 1.000-nya ini $200. Mereka ini the gang cuy. Mereka berkelompok. Sehingga membuat mereka ini merasa kuat dan merasa nggak ada yang nggak berani. Kok Kaisam berani? Ya Kaisam kan ngomong bener. Ya kan? Bisnis ini ilegal. Nggak boleh. Nah setelah itu cuy. Akhirnya si Mbak Cici ini di-termination sama majikannya. Nah celakanya si Mbak Cici ini punya hutang sama majikan. Dan keluar di rumah majikan ini hitung-hitung itu cuma sisa duit $4.000 Hongkong aja. Nah, sedangkan si komplotan ini memegang dokumennya si Mbak Cici. Nah, pas itu udah tenang aja, nanti kita coba ambil, ya kan? Kita ambil. Logikanya begini, orang Indonesia yang bekerja di rentenir, dia akan berpikir daripada kita kehilangan 3.000 uang 6 juta, dia pasti akan kembalikan dokumen kalian. Tapi caranya kalian harus pintar. Ya, akhirnya si Mbak Cici di detik mau pulangnya, ini ngomong nih sama rentenirnya. Saya cuma punya uang 3.000, iya kan? Karena Mbak Cici ini sudah membayar jasa 6 kali cuy, 800. Jadi kalau misalkan dari jasanya aja yang setiap bulan, ini sudah ketutup utang pokoknya. Utangnya 4.000, ya kan? Diancam, akhirnya di detik malam ini, dia keluar dari rumah majikan, tanpa paspor. Nah, dari siang, ini sudah janjian nih sama rentenirnya. Nah, saya mau ambil, ya kan?
Akhirnya uangnya Kaisam amanin. Udah kamu kirim ke akun Kayatisam. Jadi kamu ke sana tangan kosong. Begitu paspornya kamu cek itu benar mukamu, datamu, Kaisam baru kirimkan uangnya. Waktu itu cuma 3.000 aja. Karena apa? Karena Mbak Cici juga kan harus pulang, kan harus ongkos ya cuy ya, dari bandara ke rumahnya. Karena posisinya termination. Dan alhamdulillahnya Mbak Cici ini sudah tanda tangan majikan. Tinggal paspornya aja nih yang dikasihkan ke agensi. Akhirnya di malam ini itu janjian, ya kan? Akhirnya Kaisam tuh ngajarin si Mbak Cici kalau misalkan kamu nggak mau ya udah, berarti uangnya nggak sama sekali dikasihkan, dan bikin SPLP aja pulang, ya kan? Pulang aja pakai SPLP, cuma bayar $70 ke KJRI. Nah nanti visa turun, baru kita pasporan lagi di Indonesia. Toh bayarnya nggak akan semahal itu. Ini adalah nego dengan rentenirnya. Akhirnya rentenirnya oke, kalau kayak gitu ketemulah malam ini di McD Jordan. Akhirnya setelah ketemu di McD, Kaisam nanya, paspornya sudah ada di kamu? Sudah. Mukanya benar, itu paspor kamu? Benar kak, itu muka saya. Sudah benar-benar di tangan kamu? Iya. Akhirnya apa? Akhirnya Kaisam kirimkan duitnya, 3.000 ke kepala bosnya nih. Rekeningnya juga Kaisam masih nyimpan dengan nama aslinya, ya kan? Setelah uangnya dikirim dari Kaisam, si paspor ini direbut lagi nih di McD. Untungnya di McD tuh umum ya cuy. Pas direbut, ini telepon Kaisam, paspor saya direbut lagi. Jangan kasih dia pergi, tarik. Bila perlu ribut di situ nggak apa-apa. Itu dokumen kamu. Saya katanya mau dilaporin polisi, laporkan saja polisi. Dia yang kalah, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya si Cici ini nih diajak runding nih sama si Tomboy ya. Tomboy ini asistennya itu. Kamu Tomboy mau-mauan aja. Kaisam yakin hati kamu itu sebenarnya baik, tapi kamu tuh terlalu takut dijauhi gengmu, ya kan? Akhirnya si Tomboy ini ngomong nih sama si Cici, kamu tahu nggak utangnya berapa? Iya kan? Ya udah kalau kayak gitu kita poking aja. Kamu sok-sokan poking, kamu yang kalah, ya kan? Akhirnya Kaisam ini harus aduh, Kaisam itu greget cuy. Dengan gemeter nih Kaisam ya. Maksudnya tuh, kok kamu tuh nggak keren banget sih, maksudnya teriak aja juga udah aman itu, ngerti nggak? Akhirnya videonya kayak gini cuy, ya kan? Saya nggak bisa ngomong, Kaisam nggak bisa ngomong, ya kan? Akhirnya jadi si Noboynya tuh pegangin paspornya, itunya gotot-gototan. Aduh, drama hidup. Akhirnya petugas McD-nya ngomong, apakah perlu saya poking, katanya. Iya, help me poking. Kata si Cicinya itu. Terus kata si Tomboynya tuh, dia pinjam uang saya ini, katanya. Iya kan? Ya kan, padahal sudah Kaisam kirim ya. Nah Kaisam dalam hati nih, kurang ajar nih, yang saya tahu nih mukanya nih, kalau misalkan kamu nggak kasihkan paspornya, saya karena itu dari akun keuangan saya yang kirim uang, ya kan, bisa saya kasuskan nih. Akhirnya apa cuy? Akhirnya si petugas McD itu lapor polisi, ya kan? Tibanya, saya sudah poking, katanya. Akhirnya si Tomboy ini ketakutan sendiri, ya kan? Ini nih saya tuh dicakar sama kamu, katanya. Bisa saya ini poking kan kamu, sosokan kamu Tomboy. Aduh, covernya aja itu, tapi aslinya cemen, ya kan? Aduh sakit. Makanya nggak usah drama, ya kan? Kamu sudah dikasih uang kok nggak dikasih paspornya. Sok-sokan kamu ambil lagi, mau memeras keringat lagi. Dia loh di termination sama majikannya, dia udah baik loh mau ngembaliin uang kamu. Kok kamu begitu gitu? Mau sampai kapan kamu itu menjadi orang jahat? Kamu tuh jahat. Gemes ya Kaisam, astagfirullah. Timbul pertanyaan, ya Kaisam kalau kayak gitu, ya mbaknya aja salah, utang sama rentenir. Iya cuy, semua orang itu bersalah. Tapi dibalik kesalahannya, dia mau nggak berubah? Iya kan? Dia ini udah mau tabayun. Ayo, saya cuma punya uang segini nih dari majikan. Sini kembalikan dokumen saya kembalikan uang kamu. Kan ini dengan keadaan yang baik-baik ngobrol gitu. Kenapa harus berdrama seperti itu? Masih kurang berapa duitnya? Seserakah itu kamu mencari uang dengan memeras keringat? Itu loh sehari lagi dia mau terbang ke Indonesia. Mikir nggak? Ya memang kalau berbicara sama rentenir itu nggak punya hati cuy. Udah ketutup mata hati dan batinnya itu. Iya kan? Nah, ayo kita bahas kasus ini. Akhirnya, tadi si Tomboy itu lari setelah dipokingkan. Ya kan, si Cicinya ini, Kaisam gimana sih ngomong sama polisi? Ya tinggal ngomong aja, tadi paspor saya diambil sama orang, sekarang paspor saya sudah ada pak, terima kasih, sudah selesai. Iya kan, yang bermasalah siapa? Yang bermasalah ya dia, yang pegang data, bukan
punya dia gitu. Jadi kalian itu jangan takut kalau diancam apapun. Iya kan? Makanya kalau misalkan ketemu sama rentenir, usahakan di tempat yang ramai, jangan yang sepi. Ya, kalaupun nanti kamu paspornya diambil lagi, kamu bisa teriak di situ. Kamu tarik bajunya, ribut di situ nggak apa-apa. Karena apa? Karena kamu yang akan menang. Karena apa? Karena itu datamu, pasti akan dikembalikan kepada kamu. Jadi buat teman-teman Kaisam, please berani. Selama kamu itu sudah membayar. Iya kan? Kaisam cuma bisa support dari belakang. Nggak usah takut. Selepas apapun ancaman mereka, mereka itu ilegal. Paham nggak dari sini? Jadi udah berani cari tempat yang ramai. Kalau misalkan data kamu dibawa kabur lagi, kamu teriak, kamu poking bila perlu. Mereka itu sekalinya denger poking, akan kabur. Ini buktinya sih, tomboy ini. Covernya aja nih kuat, tau-tau lari. Tiba-tiba cuy, kirim lagi tuh bosnya. Kamu ini apa-apaan? Katanya kamu ini sudah mencakar, katanya mencakar. Gitu aja komplain. Aduh, coba aja kamu aja udah kasih paspor baik-baik. Nggak akan mungkin kecakar. Orang kamu ngajak ribut kok di situ. Iya kan? Udah gitu kecakar, kamu ngadu lagi. Aduh, kalian itu the gang. Habis ini pasti diviralin. Ini, lihat nih, punya hutang nggak bayar-bayar. Padahal dia sudah bayar lebih ke kamu gitu. Ngerti nggak? Aduh, mau sampai kapan kamu hidup seperti itu? Mungkin itu sharing kayak sama hari ini, cerita hari ini. Jadi buat kalian yang data-datanya dipegang sama rentenir, kalau misalkan kalian diancam-ancam, nggak usah takut. Ya, bila perlu selesaikan di pihak KJRI atau di pihak polisi, itu lebih baik untuk kamu. Jadi jangan pernah gentar untuk menghadapi mereka. Selama kamu mau bayar, it's okay, mau mandai. Oke? Jangan diulangi lagi kalau dokumen kamu sudah keambil aja ya. Berubah, kalau apalagi diberikan kesempatan kedua nih. Kayak Mbak Cici, alhamdulillah sudah tanda tangan job, paspor kembali hari ini. Iya kan? Walaupun harus berdrama dengan rentenir, tapi ini adalah kesempatan yang Allah kasih yang kedua kalinya. Tolong Mbak Cici jangan diulangi lagi, berubah, dan semoga pekerjaan ke depannya itu menjadi lebih baik lagi dan lebih berkah. Jangan sekali-kalinya menggadaikan dokumen negara lagi aja. Ini adalah masalah serius. Aduh. Yang lucunya tuh rentenir tuh ada bendaharanya gitu, ada sekretarisnya, ada bagian nagih. Aduh, kalian itu apa? Bank gelap, tau nggak? Kalian tuh bank gelap. Kalau misalkan di Indonesia, apalagi rentenirnya sampai nagih-nagih ke Indonesia, itu bisa dilaporkan atas tuduhan bank gelap. Apapun itu, walaupun kamu tanda tangan di atas kertas, nggak akan berlaku dan nggak akan sah menurut rentenirnya aja. Kenapa rentenir? Sakit hati Kaisam ngomong kayak gini. Kamu boleh menyakiti teman-teman Kaisam, tapi ingat, kamu juga manusia yang punya kelemahan. Kamu bukan siapa-siapa, kita sama, derajat kita sama, pekerja migran Indonesia. Jadi, jangan sok belagu. Oke? See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampuy.